Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 mata kuliah Fikih Munakahat yang beranggotakan Abdul Wahab, Al-Fariza Fatsalutfia, dan Atik Hidayati Hasanah. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri. Langsung saja pada poin yang pertama dan kedua. Pengertian hak dan kewajiban. Sebelum kita menginjak kepada pengertian hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan, maka perlulah kita untuk mengetahui apa pengertian dari kata hak dan apa pengertian dari kata kewajiban. Ada beberapa pengertian dari kata hak dan kewajiban, baik pengertian secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun pendapat dari para ahli. Yang pertama, pengertian hak. Secara etimologis, hak berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama. Yang nomor satu, hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia, baik yang berkaitan dengan perorangan ataupun harta benda. Yang kedua, hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Sedangkan hak dalam konteks pernikahan adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Jadi, hak suami istri hanya didapat setelah menjalankan perkawinan. Bagi yang belum menjalankan perkawinan, maka mereka belum mendapatkan hak suami istri. Hak di sini tidak hanya didapat oleh suami, akan tetapi didapat juga oleh istri. Pada konsepnya, apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami. Begitupun sebaliknya. Hak di sini sangat penting dalam bahtera keluarga, karena dengan terpenuhinya hak dan dijalankannya suatu hak, maka akan dapat mencapai suatu tujuan perkawinan dan dapat mendatangkan suatu keharmonisan dalam suatu keluarga. Kemudian yang kedua, pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Secara umum, kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Dalam konteks pernikahan atau suami istri, kewajiban adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Kewajiban di sini adalah apa-apa yang wajib dilaksanakan suami kepada istri ataupun sebaliknya, dengan tujuan untuk mendapatkan hak-hak dari pasangannya. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Begitupun dalam konteks pernikahan. Pada dasarnya, setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. Setiap manusia pasti mempunyai hak dan kewajiban. Baik, selanjutnya adalah hak dan kewajiban istri. Hak dan kewajiban istri dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, hak yang bersifat materi, dan yang kedua, hak bersifat non-material.
Hak yang bersifat materi meliputi yang pertama adalah mahar. Memberikan hak yaitu mahar adalah bentuk penghormatan dan usaha untuk mengangkat derajat perempuan. Mahar dalam bahasa Arab adalah sodak. Asalnya isim masdar dari kata asdaqo. Masdarnya isdak diambil dari kata sidqin yang artinya benar. Dinamakan sodak memberikan arti bahwa benar-benar cinta, dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin. Kemudian yang kedua adalah nafkah. Nafkah di sini yaitu berupa nafkah lahir maupun batin. Sedangkan nafkah secara lebih luas bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri, baik itu berupa kebutuhan material maupun non-material, serta kebutuhan lainnya termasuk penghargaan atas penyusunan dan pemeliharaan anak. Hak bersifat non-material meliputi yang pertama, digauli dengan cara yang baik atau ma'ruf, yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badaniah harus mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang-wenang, berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri. Tidak menggauli saat sedang haid dan tidak pada dubur, serta tidak memaksa di saat istri sedang sakit ataupun benar-benar lelah. Kemudian yang kedua adalah menjaga keselamatan, keamanan, dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, termasuk dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, mengajarkan dan memahamkan masalah-masalah agama. Hal ini penting sehingga istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan sosial masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, yaitu tidak menyakiti jasmani dan rohani istri, baik itu dengan memukul secara langsung atau dengan penghinaan yang menyakiti hatinya atau dengan ucapan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban suami atas istri. Hak di sini merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri dan merupakan kewajiban dari seorang istri. Yang pertama itu ada kepatuhan. Suami berhak atas kepatuhan istri. Jadi, istri wajib mentaati suami baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang bukan. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri. Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta, dan keluarganya saat suami tidak berada di rumah. Misalnya, menerima tamu laki-laki ketika di rumah tidak ada siapapun. Karena hal tersebut tidak diperbolehkan karena bisa saja menimbulkan prasangka yang tidak baik dan menimbulkan fitnah. Kemudian yang terakhir adalah berhias untuk suami. Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Yang terakhir adalah implikasi hukum. Untuk menuju sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Dengan terlaksananya semua kewajiban, maka hak-hak suami istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya dan tujuan suatu perkawinan pun akan mudah terwujud. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.